Selamat datang di dunia online, dunia internet glamour. Tapi di balik kilau itu, ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Di sini, gak ada ruang buat semua orang menang. Kalau ada yang jadi pemenang besar, yakin deh, ada orang lain yang terkapar di balik layar. Di bisnis online, kita semua terjebak dalam yang namanya zero sum game. Artinya apa? Dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada dua kemungkinan. Kamu menang besar, atau kamu kalah bisa-bisan. Nggak ada tuh yang di tengah-tengah. Jadi pertanyaannya, kamu lagi main di sisi mana? Bayangin, ada satu kue besar di tengah meja, dan banyak tangan yang siap rebutan. Kalau kamu nggak cukup cepat, atau nggak tahu triknya, kamu cuma kebagian sisa remah-remahnya doang. Dan yang lebih kejam lagi, di bisnis online, pemain besar sudah tahu gimana cara ngambil potongan terbesar tanpa kamu sadari. Analogi ini sama kayak beli konser yang populer. Ada yang berhasil dapat tiket murah di menit pertama, tapi banyak yang akhirnya cuma kebagian reseller dengan harga berkali-kali lipat. Di sini, siapa yang tahu triknya dan lebih dulu ambil tindakan, dia yang mendapat keuntungan terbesar. So, gimana caranya biar kamu nggak jadi penonton? Di video ini, kita bakal bongkar habis gimana zero sum game bekerja di bisnis online, dan lebih penting lagi, gimana caranya biar kamu jadi pemain yang menang, bukan yang kalah. Untuk jadi yang menang, kita butuh senjata, yaitu persiapan. Kalau kamu udah tahu bahwa zero sum game itu berarti ada yang menang dan kalah, sekarang saatnya kita ngomongin senjata apa yang harus kamu bawa. Ini bukan soal modal besar atau tim yang banyak, tapi lebih ke taktik dan strategi. Bayangin, kamu main game catur, meski kamu nggak punya banyak bidak. Kalau kamu ngerti strategi lawan, kamu tetap bisa menang. Sama seperti bisnis online, hal pertama yang wajib kamu kuasai adalah pengetahuan pasar dan tentunya kompetisi. Di zaman sekarang, ini mirip dengan masuk ke dunia content creation. Ada banyak content creator, tapi yang berhasil biasanya bukan yang punya peralatan termahal, melainkan yang paham cara bikin konten yang menarik sesuai selera audiens. Mereka tahu apa yang sedang tren, kapan waktu terbaik untuk posting, dan gimana cara nge-boost engagement-nya. Contohnya, lihat bagaimana content creator seperti Jerome Pauline bisa meroket popularitasnya dengan modal yang sederhana banget. Hanya kamera HP dan kreativitas membahas matematika dengan cara yang menarik dan relatable. Dia berhasil menarik jutaan followers. Dan Jerome Pauline gak perlu produksi mahal dan peralatan canggih. Fokusnya ada di konten yang ngena di hati audiensnya, terutama dengan gaya penyampaian yang santai dan edukatif. Bahkan ketika topik mungkin dianggap berat, pendekatannya membuat orang-orang yang awalnya cuek jadi tertarik. Tanpa persiapan ini, kamu cuma akan jadi kreator yang tenggelam di lautan konten yang tidak dilihat siapa-siapa. Kita bakal bongkar aturan main yang sering bikin orang kalah sebelum mulai. Jadi jangan sampai kamu salah langkah. Kamu merasa kok bisnis online itu makin lama makin sulit? Nah, ini rahasianya. Banyak aturan main yang sengaja dibuat untuk mempersulit pemain-pemain baru. Para pemain lama yang sudah dominan seringkali mengontrol alur permainan. Bayangin kamu main di pasar malam yang stand terbaiknya udah diambil duluan. Kamu cuma dapat sudut sempit di pojokan, dan di bisnis online ada pemain yang besar sudah lebih dulu pegang kontrol, dan aturannya sering dibuat untuk melindungi posisi mereka. Contoh lain, bayangin kamu jualan di marketplace yang besar. Di sana ada pemain-pemain lama yang sudah punya rating yang tinggi, ribuan ulasan positif, dan produk mereka selalu muncul di halaman pertama. Kamu sebagai penjual baru harus bersaing dengan harga yang lebih murah, strategi promosi yang lebih kreatif, atau bahkan ikut program iklan berbayar yang hanya supaya produkmu terlihat. Contoh ini sering terjadi di mana seller baru kesulitan muncul di pencarian karena algoritma marketplace lebih mengutamakan produk yang punya banyak transaksi. Aturan main ini jelas menguntungkan pemain besar dan membuat pemain baru kesulitan berkembang. Jadi, jangan terjebak dalam aturan yang sudah dibuat atau ditentukan orang lain. Kamu perlu tahu gimana caranya kerja lebih pintar, bukan cuma lebih keras. Untuk itu, kamu perlu strategi curang untuk kita bisa menang dalam game ini. Di dunia bisnis, terutama online, kadang kita perlu main licin buat bertahan hidup. Tapi tenang,
Semua strategi ini legal kok. Misalnya, gimana cara influencer bisa terus dapat engagement tinggi padahal kontennya biasa aja, atau gimana pemain besar bisa memonopoli traffic yang tinggi. Di platform sosial media dan marketplace, algoritma ini bisa dimanipulasi dengan titik-titik tertentu yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para pemain besar. Kita bakal bahas beberapa contoh taktik licik tapi yang sah yang kamu bisa tiru untuk meningkatkan peluang kamu. Pertama, optimalisasi konten dengan review palsu atau review bombing. Di marketplace, salah satu faktor kunci yang menentukan kepercayaan konsumen adalah review dan rating. Seller besar bisa menggunakan review bombing di awal peluncuran produk mereka. Mereka bisa menggunakan teman-teman mereka atau bahkan menyewa layanan untuk memberikan review positif dalam jumlah yang besar dan waktu yang sangat singkat. Algoritma marketplace membaca ini sebagai sinyal bahwa produk ini layak dipromosikan, sehingga produknya bisa cepat naik ke halaman yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan celah promo atau diskon yang tidak jelas. Seringkali seller besar menawarkan produk dengan harga diskon yang terlihat sangat menarik, bukan? Padahal sebenarnya harga tersebut hanyalah taktik untuk memasang harga awal yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu didiskon besar-besaran. Secara psikologis, konsumen merasa mendapatkan penawaran yang menarik. Meskipun harga akhirnya sebenarnya sama aja, atau hanya sedikit lebih murah dari harga asli. Nah, trik ini sudah lama digunakan untuk memanipulasi persepsi konsumen tanpa melanggar aturan. Yang ketiga, gunakan teknik bundling untuk meningkatkan performa produk. Trik bundling ini sederhana tapi efektif. Misalnya, seller besar sering menggabungkan produk yang kurang laku dengan produk populer dalam satu paket. Hasilnya apa? Produknya yang tadi susah terjual ikut terangkat karena dijual bersamaan dengan barang laris. Selain itu, bundling juga bisa memberikan nilai tambah di mata konsumen. Seolah-olah mereka mendapatkan lebih banyak dengan harga yang lebih murah, padahal marginnya tetap menguntungkan. Yang keenam, membangun loyalitas dengan eksklusivitas palsu. Pernah merasa tergoda dengan promo stok terbatas atau edisi khusus? Padahal kenyataannya stok tersebut mungkin masih banyak. Dan ini adalah trik psikologis yang membuat konsumen harus segera membeli barang itu sebelum produk habis. Seller yang cerdas tahu memanfaatkan eksklusivitas ini untuk menciptakan kesan urgensi yang sebenarnya dibuat-buat doang. Strategi-strategi ini memang licik, tapi legal dan sudah terbukti digunakan oleh banyak pemain besar. Yang menarik, trik-trik ini sudah sering dilupakan oleh seller-seller pemula. Padahal dampaknya signifikan jika diterapkan dengan benar. Di zero sum game seperti ini, pemain yang tahu bagaimana memanfaatkan setiap celah dengan cerdik pasti punya peluang lebih besar untuk menang. Kita akan masuk ke dalam hal yang paling penting dan apa langkah-langkah sederhana yang harus kamu lakukan agar tetap relevan dan bisa menang di zero sum game ini. Dan jangan kemana-mana. Jadi, langkah praktis apa yang sebenarnya bisa bikin kita unggul di zero sum game ini? Banyak orang terlalu fokus pada strategi yang besar, padahal kemenangan seringkali terjadi datang dari tindakan kecil yang konsisten. Yuk, kita bahas apa yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, fokus pada micro niche. Di dunia yang penuh kompetisi, jadi pemain besar di pasar yang kecil itu jauh lebih efektif dibanding mencoba menguasai pasar yang besar. Temukan niche yang sangat spesifik yang mungkin diabaikan pemain besar. Misalnya daripada jualan aksesoris fashion secara umum, kamu bisa berfokus kepada niche yang spesifik seperti aksesoris untuk pekerjaan remote atau pengendara motor. Ini mirip dengan jualan produk-produk lokal di marketplace yang targetnya spesifik, seperti misalkan peralatan mendaki untuk komunitas hiking. Walaupun pasarnya mungkin kecil, mereka yang fokus di niche ini seringkali punya loyalitas tinggi dari audiensnya. Dan akhirnya bisa jadi pemain utama. Yang kedua, teman-teman bisa bangun komunitas yang loyal. Di tengah persaingan yang sangat sengit, komunitas loyal adalah aset yang sangat berharga. Buatlah grup atau forum di mana audiensmu bisa merasa dihargai dan dilibatkan. Memberikan value secara konsisten kepada mereka bisa membangun kesetiaan yang akan sulit disaingi oleh kompetitor. Ini mirip dengan strategi komunitas brand fashion yang aktif, bikin event online dan offline, memberikan diskon, atau konten khusus bagi anggotanya. Komunitas ini yang akhirnya membuat brand tetap bertahan di tengah persaingan yang sangat sulit ini. Yang ketiga, jadikan data sebagai panduan utama. Gunakan data untuk mengambil sebuah keputusan,
Bukan sekedar insting analisa setiap metrik dari engagement hingga conversion rate agar kamu bisa memperbaiki strategi kamu. Dengan begitu, kamu selalu tahu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dihindari. Di era digital ini, data adalah kekuatan. Coba bayangkan gimana restoran cepat saji selalu tahu kapan harus mengganti menu promo mereka. Itu semua berdasarkan data perilaku konsumen. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama untuk bisnismu. Yang keempat, pelajari dan terapkan prinsip long game. Nah, banyak orang yang sukses di zero sum game ini sabar bermain untuk jangka panjang dan justru yang sering keluar sebagai pemenang. Jangan tergoda oleh hasil yang instan, tapi fokuslah pada value dan growth jangka panjang dan bukan sekedar hasil yang cepat dan sementara. Ini bukan orang yang nge-gym cuma buat kurus cepat dalam 1 bulan. Biasanya mereka yang buru-buru malah menyerah di tengah jalan. Tapi yang konsisten, hasilnya bisa bertahan lebih lama dan lebih stabil. Kita masuk dalam cerita terakhir. Ini akan bicara soal kenyataan pahit yang harus diterima. Apakah semua orang bisa menang di zero sum game ini? Atau hanya yang berani main kotor? Kenyataannya, nggak semua orang bisa menang di zero sum game ini. Selalu ada yang kalah supaya ada yang menang. Dunia bisnis online memang penuh tantangan dan persaingan. Tapi bukan berarti kamu gak punya peluang untuk menang. Justru di tengah persaingan yang inilah, kamu bisa membuktikan bahwa dengan mindset dan strategi yang tepat, kemenangan itu bukan sesuatu yang mustahil. Mungkin sekarang kamu bertanya, apa benar saya bisa menang di game ini? Jawabannya bisa, asalkan kamu siap untuk belajar dan beradaptasi. Di game ini, mereka yang menang adalah orang yang paham kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, dan kapan harus memanfaatkan peluang yang ada di depan mereka. Gak perlu selalu jadi yang terbesar, tapi yang paling cerdas dalam mengambil tindakan. Percayalah, di zero sum game ini, kamu punya potensi besar untuk menang. Tantangan dan persaingan bukanlah hambatan, tapi bahan bakar yang bisa mengasah keterampilan dan ketangguhan kamu. Jangan hanya jadi penonton yang melihat orang lain sukses. Kamu juga bisa jadi pemain yang mengambil ahli dengan strategi yang tepat. Ayo mulai belajar action dan terapkan semua yang sudah kamu pelajari. Di game ini, yang menang bukanlah yang terlahir dengan keberuntungan, tapi mereka yang siap belajar, beradaptasi, dan terus melangkah maju tanpa henti. Kalau kamu jadi pemenang di game ini, selama kamu terus belajar dan tidak menyerah, kemenangan itu pasti ada di depan mata. Kalau kamu serius mau menang di zero sum game ini, jangan cuma nonton aja. Praktekin dan subscribe buat lebih banyak konten yang bantu menang di game hidup dan bisnis. Dan selalu salam hebat luar biasa.